Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga. Jadi kali ini saya ingin berbagi cara merawat aglonema agar tumbuh subur dan sehat seperti ini. Ini beberapa koleksi saya. Ada Red Stardust, ada Red Anjamani, ada Suksom spesial dan yang lain-lain. Oke. Langsung saja kita mulai dari yang paling dasar, yang paling awal. Langkahnya yaitu pemilihan pot. Sebenarnya pemilihan pot ini dianggap sepele oleh sebagian orang, terutama bagi pemula. Padahal sebenarnya enggak ya. Jadi pemilihan pot ini sangat berpengaruh pada kesuburan aglonema. Karena pot yang terlalu besar tidak sesuai ukuran aglonemanya, itu akan membuat pertumbuhan atau kesuburan aglonema itu lambat. Mengapa demikian? Lihat seperti ini. Jadi saya selalu menggunakan pot yang ukurannya itu pas, jadi tidak terlalu besar. Jadi daun aglonema itu harus lebih panjang daripada potnya, atau lebih harus keluar dari potnya. Kalau potnya terlalu besar, itu nantinya aglonema itu akan berfokus untuk memanjangkan akarnya dulu. Jadi kalau akarnya sudah panjang, sudah hampir memenuhi bagian bawah pot, baru dia akan menumbuhkan daun dan batangnya. Makanya dia pertumbuhannya lambat atau tingkat kesuburannya lambat. Karena itu pemilihan pot yang pas sesuai ukuran aglonema itu sangat penting. Jadi langkah pertama adalah pilihlah pot yang sesuai ukuran aglonema kalian. Kalau memang aglonemanya itu masih kecil, masih anakan, maka carilah pot yang masih kecil. Yang kecil juga maksudnya ya. Jangan paksakan menggunakan pot tawon yang lagi tenar sekarang kan, pada aglonema yang masih kecil. Nanti malah membuat pertumbuhan atau kesuburan aglonema kalian itu terhambat. Itulah yang paling dasar. Terus selanjutnya yaitu media tanam. Media tanam ini saya rasa sudah banyak yang tahu ya. Ini sudah sering dibahas karena ini yang paling utama, media tanam. Jadi media tanam itu nih, dia tuh harus dicampur dengan sekam, baik sekam basah, maksudnya baik sekam fermentasi, sekam bakar, ataupun sekam mentah. Mengapa harus dicampur dengan sekam? Karena aglonema ini tidak tahan atau tidak akan subur jika media tanamnya hanya berupa tanah atau kotoran hewan. Karena dia ini harus memiliki, karena dia ini tanahnya itu harus gembur terus ya, agar akarnya itu bisa menjalar kemana-mana. Kalau terlalu padat, akarnya akan terhambat. Nah itu dia butuh sekam. Jadi sekam ini wajib. Maka dari itu media tanam itu bagusnya adalah 2-1-1, yaitu sekam, tanah, dan kotoran hewan. Perbandingannya 2-1-1. Tuh. Jadi yang pertama itu pot, yang kedua adalah media tanam. Yang ketiga yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan itu biasanya 3 hari sekali ya. Kenapa 3 hari sekali? Kita siram aglonema ini ketika media tanam bagian atas sudah terlihat cukup kering. Jadi kalau masih basah jangan disiram. Bisa menyebabkan aglonema kalian terkena jamur, terutama di bagian akar. Jadi siram aglonema kalian rutin itu biasanya 3 hari sekali. Kalau saya 3 hari sekali ya, ketika media tanam bagian atas sudah cukup kering. Selanjutnya setelah penyiraman yaitu penyemprotan. Penyemprotan dilakukan itu rutin setiap pagi bagusnya ya, sebelum terkena cahaya matahari pagi, atau bisa juga malam hari. Penyemprotan itu bagusnya dicampur dengan campuran B1. Caranya sudah saya jelaskan di bagian video saya yang lain. Jadi untuk penyemprotan seperti ini, kita semprot ke seluruh bagian daun dan batang secara merata, terutama di bagian belakang daun. Karena itu yang paling utama itu bagian belakang daunnya. Ya, karena stomatanya di bawah daun atau di bagian belakang daun. Jangan disemprot ketika hari sudah panas, karena nanti akan menyebabkan tanaman kalian stres dan daunnya layu dan rusak. Oke, jadi itu adalah penyemprotan. Langkah selanjutnya yaitu pemupukan.
Pemupukan dilakukan itu paling enggak 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ya. Kalau saya itu biasanya 3 minggu sekali menggunakan pupuk daun, bisa growmore, bisa apapun ya. Tuh. Nah, ini sudah ada. Saya campurkan pupuk growmore dengan air. Jadi ketika kita lakukan pemupukan itu kita pupuknya itu siramnya itu di bagian batang. Nah, seperti ini. Kelihatannya. Nah, ini. Di bagian batang, sekitar batang ya. Jangan terlalu jauh karena fokus kita itu di batang ya. Kalau terlalu jauh nanti malah nggak sampai akarnya. Repot juga deh. Tujuan kita kan bikin dia subur. Oke, seperti itu ya. Dilakukan 3 minggu sekali dengan menggunakan pupuk daun. Tapi kalau saran saya sih gunakan pupuk daun yang tidak terlalu panas ya, karena beberapa pupuk daun itu panas. Jadi belilah pupuk daun yang khusus untuk tanaman hias, bukan untuk tanaman pangan. Nah, yang terakhir ini adalah penempatan. Tempatkan aglonema kalian di tempat yang teduh, yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Apalagi kalau itu jenis aglonema impor ya. Karena terlalu lama di bawah sinar matahari secara langsung dia pasti rusak, pasti kena jamur, dan kemungkinan kematiannya besar. Jadi tempatkan aglonema kalian di tempat yang teduh, tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tetapi sirkulasi udaranya tetap lancar. Jadi itulah cara merawat aglonema agar tumbuh subur. Langkah-langkahnya, yang pertama, saya ulangi lagi, pemilihan pot yang pas. Yang kedua, media tanam menggunakan campuran sekam dan tanah. Yang ketiga itu penyiraman, dilakukan 3 hari sekali ketika media tanam sudah cukup kering, jangan disiram ketika basah. Yang keempat itu penyemprotan, dilakukan setiap hari ketika pagi atau malam hari. Terus yang kelima adalah pemupukan, gunakan pupuk daun yang ramah terhadap tanaman hias dan dilakukan 3 minggu sekali ya. Dan yang terakhir adalah penempatan. Tempatkan aglonema kalian di tempat yang teduh, tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tetapi sirkulasi udaranya tetap lancar. Insya Allah aglonema kalian akan tumbuh subur dan sehat seperti ini. Seperti itulah cara merawat aglonema agar tumbuh subur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Dan sampai jumpa.